Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Naufal, NIM D1A021520. Nah, baik, di sini saya akan menjawab suatu pertanyaan dari Pak dosen, Pak Joni, yaitu yang pertama dari pertanyaan dari substansi pertanyaan itu, yaitu jelaskan bentuk penghindaran diri dari pajak secara yuridis. Nah, langsung saja kita menjawabnya. Maksudnya penjelasan penghindaran pajak secara yuridis itu adalah biasanya dilakukan dengan pemanfaatan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Nah, hal inilah yang memberikan dasar potensi penghindaran pajak secara yuridis tersebut. Barangkali itulah pengertian dari penghindaran pajak secara yuridis. Baik, untuk isi soal yang kedua adalah jelaskan contohnya. Di sini saya akan menjelaskan contohnya. Baik, contoh dari penghindaran pajak yaitu hibah. Nah, kenapa saya mengambil hibah? Ini saya menggambarkan suatu contohnya. Seorang kakek memberikan harta hibahan berupa tanah dan bangunan kepada cucunya. Nah, menurut hukum yang berlaku, hibahan ini tentu saja dianggap sebagai objek pajak karena penerima hibah bukan merupakan garis keturunan lurus 1 derajat. Untuk menghindari pembebanan pajak pada hibahan ini, pemberi hibahan memanfaatkan celah dari ketentuan pajak yang ada. Nah, caranya adalah dengan terlebih dahulu menghibahkan tanah dan bangunan ke anak kandung kakek tersebut guna mematuhi bagian garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, setelah itu tanah dan bangunan dihibahkan sekali lagi dari anak ke cucu sang kakek yang merupakan penerima hibahan yang sebenarnya. Baik, kita langsung saja lanjut ke isi soal yang ketiga, yaitu mengapa penghindaran pajak justru dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undang perpajakan. Karena di dalam perpajakan itu ada yang namanya tax avoidance, yaitu dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan. Nah, jadi itu maksudnya, yaitu kalaupun orang yang melanggar peraturan perpajakan itu biasanya mereka itu mencari celah-celah yang menjadi kelemahan di dalam undang-undang perpajakan itu sendiri. Nah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Bapak dosen Pak Joni. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.